Halo sahabat semua, selamat datang kembali. Semoga sehat selalu dan mendapat rizki yang melimpah. Kali ini kita akan membahas kopi yang jarang orang ketahui, yaitu kopi Liberica. Salah satu varian tanaman kopi yang belum banyak dikenal masyarakat Indonesia adalah kopi Liberica. Sebagai salah satu negara produsen kopi di dunia, Indonesia memang terkenal dengan jenis kopi Robusta dan Arabica. Kopi Robusta yang mendominasi pasar kopi lokal sekitar 70% banyak dipakai oleh industri-industri kopi instan. Sementara kopi Arabica dianggap sebagai kopi mewah dan lebih banyak dihidangkan di kafe atau restoran. Bagaimana dengan kopi Liberica? Aromanya yang menyengat seperti buah nangka membuat kopi Liberica sulit memperoleh pangsa pasar lokal. Selain juga karena hasil komoditasnya yang termasuk jarang, dan boleh dibilang langka. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan aroma kopi Robusta yang memang perkebunan kopinya lebih banyak. Sedikit sekali petani kopi yang mau menanam kopi Liberica. Kalaupun ada, itu biasanya sebagai selingan di antara tanaman kopi Robusta atau Arabica mereka. Dan hasilnya pun untuk konsumsi kalangan sendiri. Bukan untuk dijual bebas karena belum banyak pasar yang mau menerima jenis kopi ini. Asal-usul kopi Liberica. Liberica diyakini berasal dari nama daerah di Liberia yang kemudian digunakan untuk menamakan jenis kopi ini. Tidak hanya ditemukan di Liberia, namun tanaman Liberica juga tumbuh liar di daerah Afrika lain, seperti Angola, Afrika Tengah, Benin, Kamerun, Gabon, Ghana, Kongo, Guinea, Nigeria, Sao Tome, Sierra Leone, Sudan, Uganda dan Pantai Gading. Pada tahun-tahun sebelum 1878, tanaman perkebunan kopi di Indonesia ditanami dengan kopi jenis Arabica. Akan tetapi, saat itu muncul serangan wabah penyakit karat daun atau Hemmelia fastetici, HV, sehingga pemerintah Belanda mencari alternatif jenis kopi lain yang lebih tahan terhadap penyakit tersebut. Selain juga karena hasil komoditasnya yang termasuk jarang, dan boleh dibilang langka. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan aroma kopi Robusta yang memang perkebunan kopinya lebih banyak. Sedikit sekali petani kopi yang mau menanam kopi Liberica. Kalaupun ada, itu biasanya sebagai selingan di antara tanaman kopi Robusta atau Arabica mereka. Dan hasilnya pun untuk konsumsi kalangan sendiri. Bukan untuk dijual bebas karena belum banyak pasar yang mau menerima jenis kopi ini. Hal ini karena secara morfologi serta sifat-sifat yang lain tidak sama dengan kopi Robusta. Kopi ini dibawa ke Indonesia pada abad ke-19 saat banyak tanaman kopi Arabica saat itu terserang penyakit. Daerah yang banyak ditanami jenis kopi Liberica adalah Bengkulu dan Jambi. Ciri-ciri kopi Liberica. Aroma yang didapat dari kopi Liberica atau Excelsa sangat khas dan mudah untuk membedakannya dari kopi Robusta atau Arabica. Menyengat tajam, dengan rasa pahit yang lebih kental. Biasanya, kopi Liberica dicampuri susu untuk menutupi aroma tajamnya dan rasa pahit kopinya. Juga sering digunakan sebagai campuran bagi kopi Robusta untuk memberi tambahan aroma kopi. Oleh masyarakat lokal, kopi Liberica dikenal pula sebagai kopi nangka. Selain karena aromanya yang menyengat, juga karena bijinya yang besar. Hampir 2 kali lipat dari biji kopi Robusta atau Arabica. Juga bisa dikenali dari pohon kopinya yang bisa tumbuh hingga mencapai ketinggian 9 meter, mirip dengan pohon nangka. Kekurangan kopi Liberica, meski buahnya berukuran lebih besar, bobot buah keringnya cuma 10% dari bobot basahnya. Karakter seperti ini kurang disenangi beberapa petani lantaran penyusutan bobot waktu panen sampai buah siap olah cukup tinggi. Hingga biaya panen jadi relatif lebih mahal. Kondisi ini yang membuat petani enggan mengembangkan kopi Liberica. Selain itu, jarak tanam kopi Liberica juga lebih lebar dibanding kopi Robusta dan kopi Arabica. Sehingga jumlah pohon kopi Liberica lebih sedikit dibanding kopi Robusta atau Arabica. Keunggulan kopi Liberica. Jenis kopi Liberica memiliki banyak keunggulan. Di antaranya adalah mudah ditanam di dataran rendah dan lebih resisten dengan kondisi cuaca, hama dan penyakit.
Jenis kopi ini juga memiliki toleransi yang tinggi terhadap kondisi tanah yang kurang subur. Bahkan di tanah lempung pun bisa tumbuh. Bisa tetap tumbuh di daerah yang disinari matahari penuh ataupun di bawah pohon yang lain. Suhu ideal pertumbuhannya adalah 27–30 derajat Celcius. Cocok untuk berbagai kawasan di Indonesia. Tahan terhadap kondisi kekeringan maupun basah. Kondisi yang sering terjadi di Indonesia. Selain budidaya yang lebih mudah, harga jenis kopi Liberica sebenarnya juga lebih baik dibandingkan Robusta. Hanya saja karena banyak orang belum mengenal jenis kopi ini sehingga mereka tak membuat keputusan memilih secangkir kopi nikmat Liberica. Para pakar kopi Indonesia mengajak para pecinta kopi mengenal lebih banyak tentang Liberica sehingga mau mengkonsumsinya. Hal ini disebabkan karena sebagian wilayah di Indonesia cukup potensial untuk dijadikan sebagai tempat budidaya kopi Liberica. Itulah seputar tentang kopi Liberica. Semoga sedikit info dari kami ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Sampai jumpa kembali.